Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para rawuh sedaya, para bapak, para ibu lan sedaya ingkang kawula hormati, sepindah ngaturi puji kalian syukur dateng Allah Subhanahu wa taala, keranten Allah taala sampun maringi kita sedaya kenikmatan ingkang kathah ingkang saking kathahing boten saged dipun netang setunggal-setunggal. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Dados saking nikmate Allah taala menika kita boten saged menghitung satu persatu dari kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mila menika kula kalian panjenengan dipun suwun ngatah-ngatahi syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur menika mboten namung sekedar lafziyah atau bukan hanya sekedar ucapan, tetapi diharapkan sebagaimana Rasulullah harapkan kepada kita, asyukru huwa al-i'tirafu bin nikmah wal qiyamu bil khidmah. Jadi sing ngarane syukur kuwi adalah tidak sekedar dalam ungkapan, ucapan, tetapi juga harus diterima dengan hati yang ikhlas, yang tulus, dan yang berikutnya adalah memberdayakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Itu syukur yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping pindho mboten supe ngaturi salam kalian sholawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggelorakan Islam, yang dengan Islam itu diharapkan kita dapat meneladani, mengikuti apa yang Nabi Muhammad contohkan pada kita melalui sunnah-sunnahnya, baik melalui sikap, ucapan, perilaku, dan perbuatan yang semoga sebagaimana Rasulullah SAW dalam bentuk akhlakul karimah. Para rawuh sedaya ingkang kawula minulyaken, dalu menika sekedar menyampaikan hal-hal ingkang terkait dengan tugas-tugas kekhalifahan, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi anane menungso niku tidak lain adalah diutus oleh Allah taala menjadi seorang khalifah. Kebanyakan di antara kita mengartikan khalifah itu sebagai wakil atau wakil Tuhan. Padahal yang kita tahu Allah itu kan tidak butuh wakil. Lalu yang tepat itu adalah apa kalau itu bukan wakil? Karena sudah dari awal diartikan sebagai wakil, sampai sekarang pun kata-kata khalifah itu dianggap sebagai wakil. Nah, karena Allah Ta'ala memiliki sikap yang maha mandiri, tentunya tidak butuh wakil. Kalau dalam tafsir Al-Misbah, tulisanipun Quraisy Shihab, menyatakan bahwa khalifah di situ diartikan sebagai pemegang amanah, bukan pemegang perintah. Karena menurut beliau, ayat ini tidak mengandung unsur perintah yang secara eksplisit, secara nyata, tetapi terkandung di dalamnya itu adalah sebagai sebuah amanah. Maka khalifah itu
oleh beliau diartikan sebagai pemegang amanah dari Allah Ta'ala untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya selama hidup di muka bumi ini. Salah satu contohnya adalah misalnya tugas kemanusiaan dalam konteks kekhalifahan adalah menjaga, merawat, memelihara alam raya dan isinya ini dari faktor-faktor yang dapat merusak alam maupun berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh bencana dan sebagainya. Maka dari itu sebenarnya Islam itu membawa amanah atau membawa satu risalah yang luar biasa yang berhubungan dengan alam raya dan isinya. Meskipun satu sisi kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengambil sumber alam yang kemudian diberdayakan menjadi sesuatu yang ekstraktif, sesuatu yang diambil dari alam itu dipergunakan oleh manusia. Nah, inilah yang kemudian muncul istilah sumber daya alam. Jadi tugas kemanusiaan atau tugas kekhalifahan kita ketika berada di bumi itu menurut Allah Ta'ala adalah sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah di sini mengandung unsur tugas-tugas kemuliaan yang harus dijalani. Ini sesuatu yang amat sangat krusial, sesuatu yang amat sangat penting. Jadi ngopeni alam dan isinya ini sesuatu yang sangat penting. Jadi Indonesia sudah diberikan alam raya yang begitu subur makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, mesti ini dikelola dengan sebaik-baiknya, mestinya. Karena kekayaan alam kita yang tak terhingga. Tapi sayangnya tugas kekhalifahan itu kadang-kala tidak senyampang ataupun tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan iktikad kita ketika kita menerima amanah sebagai pembawa ataupun penerima agama Islam agar menjadi agama yang sebaik-baiknya, menjadi agama yang wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi ini tidak match ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, kadangkala tidak match dengan posisi kita sebagai seorang mukmin. Jadi kudune antara muslim dan mukmin ini seiring sejalan, seirama, senada. Tapi kayaknya ini butuh pemahaman yang luar biasa terhadap tanggung jawab kita terhadap Islam itu sendiri. Karena memang tugas kita sebagai manusia selain sebagai khalifah kan juga sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sakliyane sebagai khalifah kita mendapatkan amanah yaitu sebagai hamba. Hamba di sini bukan pemuja, tetapi sebagai pengabdi. Sebab kalau pemuja itu konotasinya pada penyembah. Kita terhadap Allah itu, Allah menghendaki kita itu mengabdi kepadanya, bukan menyembah. Karena Allah itu sesuatu yang dinamis. Allah bukan sesuatu yang statis, tetapi yang dinamis, yang selalu bergerak. Allah itu satu tapi ada di mana-mana. Allah itu sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat dengan kita. Tidak usah kita cari pun, dia selalu ada bersama kita. Bahkan Allah menyebut sebagai aqrabu minal warid. Menyebut dirinya sebagai sosok yang lebih dekat dari urat leher atau urat nadi manusia. Tugas inilah yang harus diemban juga oleh para Rasul dahulu. Sebenarnya kalimat ini mengandung makna secara universal atau secara umum. Jadi para nabi, para rasul termasuk semuanya
yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai, dalam tanda kutip, sebagai makhluk, apapun wujudnya, konsekuensinya adalah untuk memberdayakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk memberdayakan itu kita butuh perangkat ataupun piranti. Allah sudah memberikan kita akal pikiran. Allah sudah memberikan pada kita kemampuan-kemampuan secara kinestetik, secara kemampuan bergerak, kemampuan mengangkat sesuatu, kemampuan mengambil sesuatu yang disinkronkan dengan kemampuan akal pikiran kita. Ini yang harus kita perhatikan apabila kita ingin memahami sejauh mana sebenarnya Allah menghendaki agar kita ini sebagai hamba sekaligus sebagai Allah Ta'ala yang memang nanti oleh Allah Ta'ala akan dijadikan sebagai sosok yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dipilih Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Yang terbaik ini konotasinya ya bisa memberdayakan ataupun bisa mempredikasi dirinya baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, Allah sudah memberikan potensi yang luar biasa. Bahkan menjadikan yang lain itu iri. Bahasa Tahnom itu menjadi jealous. Bagaimana tidak iri? Karena Nabi Adam diberikan bentuk yang ahsan takwim, diberi kemampuan berpikir dengan otaknya, diberikan tubuh kita yang seperti ini, ada tangan, ada telinga, ada kaki, itu menjadikan iri. Sehingga ketika Allah itu menyatakan supaya fasjudu, mereka mau bersujud atau menghormati keberadaan Nabi Adam, illa iblis, kejaba iblis yang tidak mau menghormati. Kata iblis, khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar. Wong Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api, mosok kon hormati menungso. Bukannya iblis ataupun setan itu tidak bertauhid, tetap bertauhid. Tapi nek kon ngormati menungso yo amit-amit. Megah nggak mau. Alasannya karena yang pertama adalah manusia diciptakan dari tanah, sedangkan makhluk halus itu diciptakan dari api. Mosok geni kon kalah karo tanah, ora gelem. Itu sejarah penciptaan manusia yang pertama saja sudah menciptakan atau menimbulkan konflik yang sampai hari ini masih berlangsung. Jadi dari awal itu sudah memunculkan sikap iri iblis kepada manusia. Jadi ora gelem menghormati. Ketika turun ke bumi pun karena ada beberapa masalah dengan keberadaan Adam dan Hawa di surga, gara-gara yang namanya khuldi, yang sampai sekarang para mufasir masih belum sepakat dengan kata khuldi. Ada lagi yang mengatakan khuldi itu adalah buah yang ada di surga. Kalaupun itu buah di surga, kenapa tidak boleh dimakan? Logikanya mungkin begitu. Ada lagi tafsir yang filosofis, tafsirnya Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf. Itu mengartikan khuldi itu bukan buah, tetapi tindakan, sikap yang asusila, sikap yang abnormal, yang oleh Az-Zamakhsyari diartikan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ini Az-Zamakhsyari mengartikan khuldi seperti itu. Sebagian ulama lain, beberapa tafsir yang lain masih mengartikan bersikukuh bahwa buah khuldi itu adalah buah. Karena Allah itu menyatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, ojo nyedai pohon ini, ojo mangan buahe, karena kamu akan berbuat dolim. Karena faktor inilah kemudian Adam
dideportasi bahasanya ini, dideportasi ke tempat yang namanya bumi. Tentang keberadaan Adam ketika diciptakan di surga pun terjadi kontroversi. Apakah benar ketika itu berada di surga? Ini para mufasir berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan itu di surga, ada yang mengatakan itu di planet yang lain. Karena mungkin di jagat raya ini kan bukan hanya bumi dan bulan, tapi ada benda-benda planet lain yang berada di satu galaksi Bima Sakti ini. Satu galaksi ini, satu rangkaian gugusan benda-benda ini kan namanya satu galaksi. Itu baru satu. Lah apa die akeh? Memang akeh karena Allah sendirilah yang mengatakan alladzi sab'as samawatin tibaqam ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi Gusti Allah itu menurut surat Al-Mulk menciptakan langit itu berlapis-lapis sebanyak 7 lapis langit. Yang kemudian inilah yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan tertentu, misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Karena 7 itu menandakan putaran frekuensi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Bisa jadi tembus ke sini, tapi benda-benda yang melintasi alam raya ini kan tidak cukup kuat untuk bertahan atas berbagai macam suhu, temperamen, kemudian zat-zat yang mengelilingi atmosfer, stratosfer, dan sebagainya. Boleh jadi Hajar Aswad itu adalah salah satu bongkahan dari benda-benda dari luar planet bumi. Kenapa kok hitam? Beberapa mufasir juga berbeda pendapat. Hitam itu kan karena terjadi pembakaran yang luar biasa. Karena menembus ozon, menembus atmosfer, menembus stratosfer, dan seterusnya, itu pasti akan terbakar dengan hebat. Nah, ini yang kemudian para mufasir juga menyatakan bahwa tetap ini adalah benda yang tidak ditemukan di bumi. Boleh jadi struktur dasar dari Hajar Aswad sebenarnya mungkin sama, tetapi karena melalui proses pembakaran yang demikian hebat sehingga nganti ireng nemen, makanya dinamakan Hajar Aswad. Hajar itu batu, Al-Aswad itu adalah hitam. Karena proses pembakaran menjadi amat sangat hitam legam. Itu. Tapi boleh jadi karena memang belum diperoleh gambaran bukti-bukti ilmiah mengenai pemeriksaan yang detail mengenai Hajar Aswad itu, timbul berbagai macam kontradiksi di antara para ilmuwan maupun para mufasir. Yang penting sebenarnya bukan masalah Hajar Aswadnya ya, tetapi kita memahami bahwa boleh jadi memang Allah ingin memberikan sesuatu yang sebagai tanda, sebagai simbol bahwa Ka'bah itu menjadi satu titik di mana kita menjalani sholat sehari-hari. Jadi menuju satu titik yang sama, meskipun kita mungkin dari berbagai daerah, berbagai tempat. Tapi intinya kita menuju titik yang sama, cuma jalannya beda-beda. Ini yang kalau kita analogikan kadosnya seperti itu. Nah, dan ternyata ketika Adam konon diturunkan ke bumi pun itu menjadi tanah yang suci sampai sekarang, yaitu di daerah Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, yang sekarang jadi sumber konflik juga. Jadi Adam dan Hawa itu menurut riwayat beberapa tulisan narasi sejarah versinya memang beda-beda. Kalau dalam bibliotika, kalau tidak salah tulisannya Harold Camping, itu Adam diturunkan pada tahun 11.013 sebelum Masehi. Berbeda dengan versinya Ibnu Ishaq, itu 4004 sebelum Masehi.
Tapi dari bukti-bukti ilmiah, banyak para ilmuwan meyakini bahwa tulisannya Harold Camping lebih ilmiah, sehingga banyak yang meyakini tulisannya Harold Camping itu lebih mendekati kebenaran, yaitu diturunkan pada 11.013 sebelum Masehi di Masjidil Aqsa, sehingga di situ pula menjadi rebutan antar berbagai suku dan berbagai golongan, bahkan berbagai agama. Masing-masing mengklaim bahwa itu adalah tanah suci yang merupakan bagian dari keyakinan mereka masing-masing. Sampai sekarang ibaratnya tempat Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat suci, tetapi diklaim menjadi tempat sucinya 3 agama yang besar di muka bumi ini, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Meskipun di sini nanti Kristen terpecah belah menjadi Katolik dan Kristen. Ini pula yang kemudian menimbulkan berbagai macam pemahaman yang berbeda-beda, terutama tentang bagaimana kondisi Nabi Adam ketika diturunkan ke sini. Kalaupun Adam dan Hawa itu diturunkan oleh Allah Ta'ala atau dideportasi dari satu tempat yang jauh dari bumi ke bumi, itu juga kita bertanya-tanya, kok bisa sekuat ini? Ibaratnya tanpa bantuan pesawat Apollo, pesawat Soyuz, pesawat Columbia, pesawat ulang-alik milik Amerika, kan itu bahan yang khusus untuk dibuat menembus alam raya ini. Tapi bagi Allah mungkin gampang, tapi bagi kaum-kaum yang rasionalis kadang ya orang terima, ya orang mungkin. Nek Adam itu dari surga, asalnya dari surga ke sini membutuhkan waktu yang lama, melintasi ozon, melintasi atmosfer, melintasi berbagai macam lapisan-lapisan di luar bumi ini, sesuatu yang jarene wong kae, sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah orang sing angel. Bisa jadi ya seperti itu. Ya. Oke lah, kita tidak usah mempermasalahkan kontroversi seperti ini. Yang penting kita mencoba mengambil berbagai macam hikmah yang terjadi atas proses sejarah. Jadi sejarah itu memang dari berbagai buku tidak ada satupun tulisan yang satu kata, satu suara, satu makna. Semuanya berbeda-beda. Sejarah Islam pun dari mulai Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Ibnu Syakir, kemudian berbagai macam tulisan sejarah yang lain, orang-orang sing padha. Begitu juga di luar negeri, di Eropa, di Amerika, ketika membahas tentang sejarah pun kadang-kala ya seperti ini, terjadi perbedaan pendapat. Ora ketang beda tahun sithik padha bae sami mawon. Padha karo nalikane ketika Sultan Muhammad dari Turki mengutus wali pertama atau wali songo generasi pertama yang diutus ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Itu kan masing-masing buku beda-beda. Ada yang menuliskan tahun 1256, ada yang menuliskan 1270 dan seterusnya. Pertama kali Jamaluddin Husain diutus oleh Sultan Muhammad mengembangkan Islam di Indonesia, itu terjadi perbedaan pendapat dalam hal masalah tahun. Bibik nembe tahun nembe wingi totok hitungan kan 1200 kan hitungan nembe wingi totok. Dalam hitungan ilmu sejarah hitungannya si anyar karena sebelum Masehi kan. Tapi tetap terjadi perbedaan pendapat. Awal ketika Jamaluddin Husain itu diutus oleh Sultan Muhammad, dia juga bingung ketika di Indonesia ini harus mau melakukan apa, karena terjadi kegalauan dalam dirinya. Sukune beda, bangsane beda, bahasane beda, semuanya berbeda.
Tapi karena ini pilihan seorang sultan, tentunya secara brilian dia bisa menemukan kemasan-kemasan untuk mendakwakan Islam di Indonesia. Yang pertama kali dilakukan oleh Jamaluddin Husain adalah pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan. Jamaluddin Husain tidak mengajarkan carane sholat, carane wudhu, carane poso, tidak. Sebab kenapa? Sebab iki nek aku mulang sholat, mulang wudhu ditentang karena mereka tidak mengenal Islam, tidak mengenal Islam secara detail, secara komprehensif. Keberadaan agama itu mereka totoklah bahasanya kita. Memang mengalami kerancuan berpikir. Bahasanya kono itu rausan fikr. Jadi hatinya itu galau. Kipriya cara ini. Itulah kenapa Allah memberikan pelajaran. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahwa berdakwah itu pendekatannya yang terbaik adalah pendekatan pada sisi budaya. Kalau kita pendekatan langsung pada sisi syariah, ora dadi. Makanya jare pendapatnya para ulama dulu, Imam 4 itu, Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu sepakat. Pokoknya sampean ki nek misale ibarate kuwi dadi singa, uripe nang kandang wedhus, ya aja mengaum. Begitu juga sing wedhus, ketika hidupnya itu di daerah yang komunitas mayoritasnya itu adalah singa, ya jangan mengembe, aja menimbe. Karena menimbulkan perpecahan. Gitu. Palestina pun kan sama. Dari pendapat para ulama itu ya orang sing padha. Seandainya mungkin kita menghadirkan Ustadz Muhammad Husain pun di sini nanti pasti akan menimbulkan pro kontra juga. Seperti di televisi itu kan terjadi perdebatan yang enggak rampung-rampung. Versine jari iki bela Palestina, sing iki ketika berdiri jari tengah, jari belone Israel, bela Yahudi. Makanya belajarlah sejarah, karena sejarah itu nanti yang akan lebih bijak ketika memberikan keputusan, memberikan advice supaya kita tahu itu. Maka pentingnya sejarah di sini bisa untuk menjadi alat untuk mereka-reka ataupun memberikan solusi dari berbagai masalah. Oh ternyata jebule koyo iki. Nah, akhirnya kan ketemu. Tuh. Maka dari itu tugas-tugas kekhalifahan di bumi ini Allah lebih mendahulukan sisi khalifahnya daripada seorang hamba. Turunnya ayat Al-Baqarah 30 itu lebih dulu daripada Ad-Dzariyat ayat 56. Itqala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu luwih dhisik daripada surat Ad-Dzariyat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tahu persis pendekatan dakwah itu yang paling ampuh ya tentunya pendekatan kemanusiaan, pendekatan interaksi sosialnya itu yang harus didahulukan. Lan nek biyen para wali songo Jamaluddin Husain ketika mangkat, ketika wafat pun Sultan Muhammad tidak sembarangan memilih orang yang bisa mengerti seperti Jamaluddin Husain daripada memilih yang asal-asalan ora dadi. Asal Indonesia mungkin jarene wong Jawa kae, wong Jawa kudu katok Jawa nih. Iki carane kepriye, sedangkan yang dikirim ke sana adalah orang yang keturunan orang-orang Arab. Kan angel juga. Sehingga generasi kedua Wali Songo yang diperkirakan itu pada tahun 1285 ke atas, yaitu Maulana Malik Ibrahim, yang satunya adalah Syarif bin Abdullah, dikirim loro. Alasannya Sultan Muhammad, Maulana Malik Ibrahim itu pandai dalam hal dakwah syariah. Tapi si Syarif bin Abdullah itu pandai dalam ilmu kemanusiaan. Dua-duanya disuruh oleh Sultan Muhammad dari Turki.
supaya dakwah di Indonesia itu tidak hanya seperti yang dilakukan oleh Jamaluddin Husain pada waktu itu. Karepe ben jalan kabeh. Nah, dua orang ini, Maulana Malik Ibrahim, yang mendakwahkan Islam secara pendekatan syariat, itu di wilayah timur, di wilayah barat itu diserahkan pada Syarif bin Abdullah yang kita kenal dengan Syekh Wonobodro, yang tinggal di daerah Blado itu. Dia pendekatannya kemanusiaan, sehingga kebudayaan ataupun kejawen pada waktu itu masih melekat kuat di wilayah-wilayah tengah ke barat dibandingkan dengan yang wilayah ke timur. Karena Syarif bin Abdullah itu kan melakukan pendekatan seperti itu, ya pendekatan budaya, supaya Islam ini bisa dikenal. Islam bukan sesuatu yang kolot-kolotan atau satosan, boten. Tapi Islam ini dikenalkan oleh Syarif bin Abdullah sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu bukan masalah benar atau salah, tetapi pas nopo boten, sesuai nopo boten. Karepe niku ngaten. Unsur manusiawinya itu sangat-sangat kuat. Sama seperti ketika Allah pertama kali memberikan tugas kepada para nabi dan para rasul, itu kan Allah dengan kalimat-kalimat yang lebih cenderung bertumpu pada ayat-ayat kemanusiaan. Contohnya itu tadi, falyabudu rabbal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanu min khauf. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ilaika mir rabbika. Ketika mendakwakan itu ojo lali. Allah menginginkan rasul para nabi itu ketika mendakwakan Islam, ambil kebaikan-kebaikan yang ada pada mirrobik, pada Tuhanmu. Maksudnya adalah nama-nama, asma wa sifat Allah Ta'ala itu diadopsi, diambil, ditiru, diidentifikasi, supaya pendekatan dakwah itu merefleksikan nama-nama Allah itu. Siapa saja? Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadilah orang yang menyayangi, jadilah orang yang mengasihi, jadilah orang yang al-adil, orang yang bijak, al-hakim, kemudian al-muhaimin, al-jabbar, dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi, jadi tugas kekhalifahan. Bukan hanya kita, tetapi para nabi dan rasul pun Allah sudah mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan, mengenalkan nilai-nilai humanisasi ini penting banget. Jadi Islam itu bisa diterima oleh siapapun manakala menggunakan pendekatan-pendekatan seperti yang diajarkan oleh Allah itu sendiri. Cuma kita aja yang kadang-kala nuwun sewu perlu banyak belajar. Nek cara wong biyen mono kudune dolane sing ada supaya kita bisa mengenal oh ternyata nang tafsir iki Allah Ta'ala menginginkan seperti ini, pendekatan-pendekatan yang lebih lembut, lebih baik. Kaya Kanjeng Nabi itu kan orang yang paling bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan secara nyaris sempurna itu Rasulullah. Jadi Islam itu berhasil pada masa Rasulullah bukan karena Islamnya, tapi karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mempesona. Jadi keindahan akhlak inilah yang menjadi amunisi yang paling ampuh untuk dandani orang-orang Arab. Jenengan kan ngerti dhewe sih, sing jenenge jahiliyah kuwi gampangane sak nakal-nakale wong. Kula riyen SMA-ne kan teng Mahat Islam. Nyaris mek harap kabeh. Kula paham. Sing arane wong Arab nek mung nakal ora umum nakale. Wong Jawa kalah. Nek upacara kadang-kala bendera merah putih nganti cemplungke nang comberan. Pancasila disuwek-suwek. Iki bagi orang Arab ya biasa. Kaya pun sisa-sisa jahiliyah kaya sik ono. Nah, itulah maka Allah menurunkan Rasulullah sebagai manusia terbaik karena memang sasarannya adalah untuk melakukan
banyak pendekatan-pendekatan yang menjadikan Islam itu seperti halnya Allah inginkan pada Nabi, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dalam dakwah itu tetap faktor mau'idhah hasanah, ungkapan-ungkapan yang indah, pendekatan-pendekatan yang santun, inilah yang menjadikan kehebatan Islam. Apalagi yang menyampaikan, yang memegang ini adalah manusia terbaik di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Tepat sekali. Sehingga dalam teori perubahan peradaban, yang mana mayoritas seseorang atau pemimpin merubah peradaban itu butuh waktu 100 tahun lebih. Hanya Muhammad bin Abdullah yang sanggup merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bermoral itu hanya dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Keren. Ya. Sementara pimpinan-pimpinan pemuka-pemuka agama di muka bumi ini, bahkan nabi-nabi yang lain, ora ono sing kaya Nabi Muhammad. Itulah kehebatan Nabi Muhammad, salah satunya adalah menjadi barometer, menjadi uswatun hasanah, teladan yang luar biasa. Kanjeng Nabi cuma butuh waktu kurang dari 50 tahun. Konfusius, kemudian Auguste Comte, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, itu orang-orang yang mampu meletakkan dasar-dasar kemanusiaan menjadi nilai-nilai elementer dalam bangunan manusia seutuhnya. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Selama Mahatma Gandhi hidup, itu nilai-nilai belum terbangun. Baru pada eranya Indira Gandhi itu sudah mulai. Tapi itu menjadi catatan yang indah bahwa yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan di India itu adalah Mahatma Gandhi, yang menjadi salah satu tokoh dunia. Ya. Itu butuh waktu lebih dari sekian puluh tahun. Yang paling cepat itu rekornya ya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, mampu merubah dari jahiliyah menjadi bermoral, menjadi masyarakat yang Islami yang sebenar-benarnya. Cuma sayangnya dari perjalanan sejarah Nabi itu yang kemudian menjelma menjadi sebuah perseteruan yang tidak ada akhirnya, yang sampai sekarang kadangkala masih saja perbedaan ikhtilaf seperti itu masih kita rasakan. Baik dalam hal tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara mengkafani, menyolati jenazah, pun masih tetap yang dicari perbedaannya bukan persamaannya. Ya kapan kita mau maju kalau kita terus-menerus terjebak oleh perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak prinsip. Itu. Di ayat lain Rasulullah juga sudah menyampaikan tugas kekhalifahan manusia itu kan rasulan mubasyirina wa mundirina yakuna linnasi alaihi hujjah. Jenengan sinten mawon yang bertugas membawa ayat-ayat Allah Ta'ala ini mubasyirina, berikan sesuatu yang nyaman, berikan sesuatu yang menggembirakan, bukan sesuatu yang malah membelenggu orang lain. Termasuk wa mundirina, caranya mereka itu mengingat-ingat atas ayat-ayat Allah ini menjadi sesuatu yang berkesan, sesuatu yang amat sangat menjadi nostalgia bagi dirinya, bahasanya kini ngangeni gitu. Itu Allah yang meminta agar kita itu melakukan pendekatan-pendekatan mubasyirina wa mundirina. Itu Allah yang memerintahkan dalam surat An-Nisa ayat 165. Nah, begitu juga dengan proses sejarahnya para wali juga sama. Ketika Maulana Malik Ibrahim itu selesai, Syarif bin Abdullah atau Syekh Wonobodo itu selesai, kemudian menjadi generasi ketiga dari Kesultanan Turki, mengutus orang lain yang bisa dua-duanya. Priye goleki wong sing mampu loro-lorone, mampu berdakwah dengan cara-cara yang
secara kebahasaan baik, syariatnya baik, pendekatan kemanusiaannya juga amat sangat baik. Namune sing jenenge Maulana Malik Asmoro Kondi zaman semono menjadi wali generasi yang ketiga. Itu orang yang dianggap oleh Sultan Turki memiliki kemampuan hampir komplit. Cara saiki mono paket komplit. Jadi akhlaknya bagus, syariatnya oke, kemudian juga cara pendekatan pada orang itu luar biasa. Itu yang namanya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Karena itu berasal dari keturunan Samarkand, sehingga bahasane kene arane Asmoro Kondi. Itu sebelum Sunan Ampel. Sunan Ampel kan generasi keempat. Sunan Bonang itu generasi terakhir. Generasi terakhir para wali. Nah, itu gambarannya bahwa para wali pun sebenarnya ya punya tugas kekhalifahan seperti itu ketika mendakwahkan. Kemudian Kalijogo itu juga menciptakan wayang yang merupakan diadopsi dari cerita-cerita Mahabharata, cerita-cerita dari agama Hindu tentang Ramasinta, tentang Mahabharata. Kemudian para empu Tantular, empu Gandring itu menorehkan sejarah. Mulanya wawenjing jarene Ustadz Muhandis itu kan para nabi itu 124.000 orang. Kita tidak tahu. Bahkan menurut beberapa ulama itu termasuk Gusmus, boleh jadi itu para filosof zaman dulu seperti Aristoteles, Plato, itu mungkin nabi juga. Siddhartha Gautama mungkin juga nabi yang kita tidak tahu. Tapi ya itulah pro kontra ke mesti ono. Tapi ora apa-apa kita belajar makanya belajar sejarah lah. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kudu terus sinau. Karena itu wajib, ya, kita wajib mempelajari, mengulik, ya, membrowsing, searching bahasane Google kan searching, goleki kira-kira iki piye sing bener kepriye. Ya kita mencari yang paling benar memang tidak sanggup, tidak mampu karena kebenaran itu di muka bumi ini tidak ada. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya supaya begitu memang, supaya kita ini terus belajar. Karena kebenaran mutlak itu hanya milik al-haq, itu hanya milik Allah Ta'ala. Mulanya biyen ono ahli filosof muslim yang namanya Al-Halaj itu ketika mengatakan anak al-haq, saya itu adalah al-haq, dipejai niku Pak, dibunuh gara-gara dia menyatakan saya adalah al-haq. Wah, berarti wis kaya sesi jenarmono kan, manunggaling kawula lawan Gusti. Pateni bae iki wong ora bener ki bejat. Nah, kita masih terjebak seperti itu, masih terjebak nek ana kaya Gusti geger ribut, kemudian menistakan, membunuh kan, terjadi perseteruan, peperangan dan seterusnya. Kula kinten sekap semanten yen mawon kados niki pun wabad isa nggih. Monggo kita tutup kelawan doa kafaratul majlis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.